في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد, Bapak Ibu dan saudara sekalian, jamaah sholat subuh Masjid Jami'ah Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga Bapak Ibu yang bergabung melalui jaringan Zoom. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah sehat, kuat, bahagia, semangat, dan lancar dan dimudahkan ibadahnya. Amin. Kita juga senantiasa istiqomah dalam ibadah. Baik para jemaah sekalian, mari kita mengawali kajian kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca yang terjemah dan tafsir surah As-Sajdah ayat 15. Disebut surah As-Sajdah ada ayat sajdahnya, ya. Di ayat ke-15 ada tandanya mihrab ini. Disunahkan saat kita membaca atau mendengar ayat ini dibacakan untuk melakukan sujud tilawah, ya, baik itu ketika sedang sholat ataupun di luar sholat. Ya. Dilakukan sujud menghadap kiblat, membaca tasbih apapun, ya. Bisa subhana rabbiyal a'la boleh, ya, subhana rabbiyal azim boleh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah boleh, atau sajadah wajhiyah alladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa absarahu bi quwwatihi wa bi haulihi wa quwwatihi. Itu juga ya. Intinya sujud, bahkan nggak baca di kamar. Ya. Dan sujudnya kepada Allah. Ya. Baik, nanti kita baca dan kita sujud. Ya. Dulu waktu Nabi mengajarkan sujud, sampai para sahabat ya pada rebutan tempat sujud, ya, karena duduknya agak rapat-rapat. Ya. Baik, kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yu'minu biayatina alladhina idza dzukiru biha kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ya, silakan. Dahulu dengan niat takbir, sujud, takbir lagi. Ada yang nambah salam. Gak pakai salam, gak apa. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma
lahum min qurrati a'yun. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Sedikit ini tafsirnya panjang. Iya, karena penjelasannya panjang lebar. Ini hal-hal yang sangat mendasar. Dan lanjutannya agak lebih panjang lagi, jadi kita sampai sini. Nanti kalau kita para membaca pendek. Ya, kalau senang alhamdulillah, kalau sedih ya. Ya. Masya Allah itu diucapkan pada hal-hal yang mengagumkan ya, membuat kita takjub gitu ya, takjub ya. Karena bisa jadi melebihi yang biasanya atau kurang dari yang biasanya gitu ya. Bisa Masya Allah. Tapi ada perbedaan antara Masya Allah dengan Subhanallah ya. Yang kalau yang dikagumi itu sesuatu yang positif boleh dua-duanya atau boleh pakai salah satu dari dua, bisa Masya Allah, bisa Subhanallah ya. Misalnya melihat penampilan yang berbeda dari orang yang kita kagumi, Masya Allah keren ya, Subhanallah, atau melihat pasangannya yang tampil dengan dandanan yang rapi, yang cantik, ya harum, ya Subhanallah, ya atau Masya Allah. Tapi kalau negatif, ya dari kantor sudah ingin pulang ketemu dengan pasangannya yang dibayangkan akan mendapatkan sambutan yang hangat, ternyata ya kebalikannya misalnya ya, nggak usah cerita. Maka bacanya Subhanallah ya. Jadi untuk yang negatif, yang artinya kekaguman pada hal-hal yang tidak baik ya. Ada orang sudah tua tapi kayak anak-anak gitu ya. Kita komentarnya Subhanallah ya. Jangan Masya Allah. Kalau Masya Allah khusus yang bagus-bagus saja. Jadi Masya Allah itu artinya apa yang Allah kendaki ya. Seakan-akan menyalahkan Allah kan. Jadi kalau kita bilang Masya Allah itu seakan-akan mengamping hitamkan Allah terhadap sesuatu yang jelek itu. Ya. Jadi kita ucapkan Subhanallah. Subhanallah itu Allah Maha Suci, bahwa itu kelakuan dia sendiri, bukan Allah yang membuat itu. Walaupun semuanya takdir Allah ya, tapi ada penyebabnya. Ya, gitu. Masya Allah, hari ini luar biasa ya, banyak umat kita hadir bersama-sama untuk kita mengaji Al-Quran. Terkaitan dengan ayat sebelumnya ya, di ayat sebelumnya dijelaskan tentang keadaan orang-orang kafir, orang-orang yang lalai saat mereka hidup di dunia, akibatnya mereka di akhirat disiksa di neraka dalam keadaan terhina. Di dunia sombong, di akhirat dihinakan. Di beberapa ayat berikut ini akan dijelaskan tentang kelompok orang-orang yang beriman. Yang biasanya Allah menjelaskan itu bisa jadi orang kafir dulu atau orang beriman dulu. Tapi ada penyandingan antara dua penjelasan.
Ya, kemudian Allah sebetulnya dengan ayat itu ingin menawarkan pilihan pada kita. Ente mau pilih yang mana? Gitu. Ya, kalau mau milih surga bagus, ya, tinggal dilakukan apa yang menjadi tuntutannya. Kalau memilih neraka, melakukan hal-hal yang akan membawanya ke neraka, maka kalau sampai neraka kemudian kaget dan dia tidak kuat menahannya, fala yalumanna illa nafs. Ya. Maka jangan salahkan, jangan mencaci kecuali dirinya sendiri. Itu pilih-pilih sendiri. Jadi tentang orang beriman. Mereka mentaati Allah, mengagungkan Allah, dan terus mendekatkan dirinya kepada Allah melalui ibadah-ibadah baik yang wajib maupun yang sunnah. Ya. Maka Allah membalas mereka dengan menyediakan kehidupan yang penuh dengan kenikmatan dan kebahagiaan di surga. Yang hakikat kenikmatannya itu sesungguhnya rahasia. Ya, disampaikan beberapa penjelasan itu sebetulnya gambaran yang sangat jauh dari kenyataan. Tapi hakikatnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatar bi bali bashar. Jadi sesuatu yang tidak atau belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum terpetik di dalam hati. Intinya sesuatu yang sangat surprise, gitu ya. Nanti semuanya terkaget-kaget dan mengatakan subhanallah, subhanallah, masya Allah, masya Allah. Ya. Ada jeruk bentuknya sama dengan apa yang kita pernah tahu di dunia. Tapi begitu digigit, masya Allah, langsung kaget gitu ya. Minuman ya. Jadi memang secara bentuk dibuat mutasyabiha. Wa utubihi mutasyabiha, tapi rasanya beda. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Setelah berbicara tentang orang-orang kafir yang lalai ataupun orang mengaku muslim tapi lalai, itu masuk kategori yang kafir juga. Ya. Intinya lalai itu membuat mereka agak besar. Nah, berikutnya innama, sesungguhnya hanyalah. Ada ma-nya, emang ma itu banyak ya. Ada yang ma yang itu namanya mausul. Ya. Ada yang ma apa, itu istifham namanya ya. Ada yang ma syarat ya. Ada ma di sini ma yang berarti litaksir ya. Taksir itu litaksis. Maka artinya hanyalah ya. Sesungguhnya hanyalah. Gambarnya sama saja. Ya, gambarnya sama, tapi ini artinya menunjukkan arti lebih khusus. Ya. Sesungguhnya hanyalah. Jadi hanya ya, yu'minu bi ayatina, beriman kepada ayat-ayat kami adalah alladzina idza dzukir, adalah orang-orang yang apabila mereka diperingatkan biha, kembali pada ayat biha, diperingatkan dengan ayat-ayat kami ya, termasuk diperingatkan dengan Al-Maidah yang dulu viral ya. Diingatkan dengan ayat-ayat kami kharru sujadan, mereka tersungkur menjatuhkan diri ya. Sujadan dengan bersujud, merendahkan diri dengan bersujud. Wasabbahu, dan mereka bertasbih, memahasucikan Allah Subhanahu wa taala, bihamdi rabbihim, dengan memujinya, memuji Tuhan mereka. Wa hum la yastakbirun, dan mereka tidak menyombongkan diri. Jadi tunduk, patuh, nurut, memuji dan tidak sombong. Tata Jafa, jauh ya, tata Jafa jauh. Ada
gap. Ya. Aslinya itu lubang. Jauf. Jauf itu lubang. Ya. Kalau di dalam ini ada namanya ajwaf. Ajwaf itu kalau dalam bentuk katanya itu seperti kana. Antara kana itu ada lubang. Itu tadi. Ya udah, dari kata jauf artinya lubang, berarti artinya tata Java itu ada gap, ada jarak. Ya. Junubuhum, lambung-lambung mereka. Anil madoji'i, dari tempat-tempat tidur mereka. Ya. Maksudnya tidak nempel. Ya. Karena kalau nempel, pelor, nempel, molor. Ya. Jadi jauh artinya tidak nempel terus. Ya. Ada di ayat lain, kanu qalilam minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Qalilam minal laili, di malam itu sedikit sekali mereka yahjaun. Yahjaun itu ya ngegoler kalau bahasa Sunda. Tidur ya. Tidurnya sedikit ya. Tidak mesti harus 8 jam. 8 jam harus dari mulai start jam 9 sampai jam habis. Ya dauna, mereka menyeru. Rabbahum, menyeru berdoa Rabbahum kepada Tuhan mereka, khaufan, dengan penuh rasa takut. Takut kepada Allah, takut kepada ancamannya, adabnya, siksanya bagi orang-orang yang durhaka. Watama'an, dan harap, tapi di balik takut dia harap, punya harapan besar karena Allah Maha Pengampun, Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang, Maha Pembalas amal-amal kebaikan. Wa mimma, dan dari apa yang rozaknahum, kami rizkikan kepada mereka, yunfiquna, mereka mengetahui berinfak. Ya salah. Ya, ini kalau molor jadi gini ngaco. Ya. Ma ya jauh, mereka berinfak. Ya. Berinfak. Ini berinfak atau mengeluarkan harta. Tidak dijelaskan kepada siapa, ya, siapapun. Karena beramal itu tidak semuanya kepada orang yang miskin, bisa juga kepada orang yang kaya. Ya. Boleh nggak beramal kepada orang yang kaya? Ya boleh. Ya. Tentunya bisa mengasih contoh, bisa memberikan itu juga kepada dia sebagai hadiah yang membuat dia senang, membuat dia makin yakin, makin mantap imannya. Mu'alaf itu diberikan zakat walaupun dia kaya. Ya, karena kalau dikasih walaupun kaya itu senang. Dia punya uang banyak tapi dikasih uang tetap aja senang gitu ya. Ya. Jadi judulnya tentang sifat-sifat mukmin sejati, ya, yang keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas. Setelah Allah menyebutkan tentang orang-orang kafir, bagaimana amal mereka dan kesombongan mereka ketika di dunia, serta bagaimana nasib dan balasan mereka di akhirat, maka di ayat ini disebutkan sifat-sifat orang mukmin yang sejati. Sejati itu al-mu'minus shadiq, orang mukmin yang shadiq, yang benar, ya, bukan abal-abal. Ya. Orang mukmin yang benar, bukan yang bohong-bohongan. Ya. Sifat-sifat mereka adalah satu tadi, ya, tata jafa, bukan, ya, bukan. Apa tadi? Akharu, ya, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru bi ayat dzukiru biha kharru sujjadan wasabbahu
wasabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Jadi yang pertama adalah tunduk dan patuh kepada Allah serta tidak menyombongkan diri. Idza dzukiru biya kharru sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud menyungkurkan sujud ya, ai istama'u laha wa ta'uha qaulan wa fi'lan. Ya. Jadi maknanya secara umum ya tidak selalu langsung sujud ya, tapi intinya adalah kepatuhan, mendengarkan dan mengikuti kandungan ayat tersebut baik dengan perkataannya maupun perbuatannya. Jadi orang mukmin ini juga ditegaskan dalam surah An-Nur ya, yang intinya adalah sami'na wa ata'na. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na. Intinya di sini ya. Jadi sesungguhnya perkataan orang beriman ketika diseru kepada Allah untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, pada petunjuk Allah dan Rasulnya, agar Rasul itu menghukumi di antara mereka memutuskan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak ada perkataan mereka kecuali sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang kedua, jauh dari tempat tidur di waktu malam. Berarti jangan banyak tidur ya. Penjelasannya tadi kanu qalila minal laili ma yahjaun. Tetap tidur. Nabi juga tidur. Karena dulu ada sahabat yang nggak tidur. Akhirnya diingatkan, saya juga tidur. Kenapa kan nggak tidur? Karena masing-masing setiap diri kita unsur-unsurnya mempunyai hak untuk dipenuhi. Di antaranya hak badan kita untuk istirahat, ya, harus tidur. Tapi jangan kebanyakan. Tatajafa junubu anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'an. Maksudnya adalah mereka biasa melakukan ibadah di waktu malam dan berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut padanya. Sebagaimana disampaikan oleh Dr. Wahbah Zuhaili dari tafsir kontemporer ini yang biasa saya jadikan acuan, namanya tafsir Al-Munir. Maksudnya segini kalau buku, tapi saya nggak punya bukunya. Yang salah mungkin. Maksudnya tafsir yang baru-baru ditulis lah. Oh, beliau belum lama meninggal di Mesir. Belum lama meninggal, belum lama. Hanya baru setahun yang lalu. Hanya baru-baru sekarang maksudnya ditulisnya. Kalau tafsir klasik kan zaman dahulu tafsir. Oh enggak, zamannya saja. Bedanya itu lebih sistematis ya. Enggak tadi makanya saya takut salah ngomongnya kontemporer tadi. Kontemporer maksudnya tafsir kekinian lah gitu, yang ditulis baru zaman-zaman sekarang. Ya. Biasanya dia mereferensi ya ke tafsir-tafsir klasik. Gitu. Jadi referensinya ya Ibnu Katsir atau Bari. Ya. Jadi artinya kalau kita membaca tafsir ini udah di dalamnya udah macam-macam nih ya. Dari ini dia rangkuman dari beberapa referensi tafsir klasik. Ya, klasik lawan katanya apa? Oh, modern, bukan kontemporer, bukan? Salah berarti saya. Maksudnya tafsir modern. Ya. Tafsir sekarang kayak tafsir Al-Azhar ya, Hamka atau tafsir Quraish Shihab ya, Al-Misbah ya. Itu kan tafsir pengarangnya masih sezaman dengan kita ya.
Dijelaskan bahwa lambung mereka jauh dari tempat tidurnya merupakan perumpamaan atau kinayah dari banyaknya ibadah yang mereka lakukan di malam hari. Ya. Bisa jadi ibadahnya ya tahajud, ya, witir, tilawah Al-Quran, ya, zikir, atau mungkin nggak belusukan malam-malam. Sebagaimana yang dulu dilakukan oleh Umar bin Khattab, ya, kalau malam belusukan, mengontrol rakyatnya. Ada juga yang dulu dilakukan oleh Ali Zainal Abidin, cicitnya kata Nabi, dan itu tidak diketahui oleh siapapun sampai beliau wafat. Jadi setiap malam itu beliau punya daftar masakin, gitu ya, daftar orang-orang sulit, ya, ibu-ibu jompo yang nggak punya suami, dan pokoknya perlu dibantu. Beliau kalau malam udah pada tidur sepi, beliau bawa itu sembako, ya, terus dibagi-bagi di depan pintunya, ya, itu tiap malam, ya, langganan, dan nggak ada yang tahu. Ibu-ibu yang dapat itu juga nggak tahu, ya, siapa yang ngasih, pokoknya mungkin ada kata halal gitu, ya, intinya dia udah berlangsung seperti itu. Apanya? Tahunya setelah meninggal. Iya, setelah meninggal itu nggak ada lagi masalahnya. Setelah beliau meninggal, sembako itu nggak ada lagi, dan beliau di sini ditemukan ngapal, ya, apa pundaknya itu kelihatan menebal gitu, ya, karena sering membawa itu, ya, sembako. Suka Ali Zainal Abidin. Qiyamul yang ketiga, qiyamul lail dan sholat. Oh, ini yang kedua, ya, yang ketiga belum. Jadi sifat yang pertama adalah kepatuhan, yang kedua adalah qiyamul lail, ya, yang menjadi kebiasaan, ya. Yang disebut qiyamul lail adalah ibadah yang ditunaikan di malam hari, ya. Seperti sholat, membaca Al-Quran, zikir, sholawat, doa, atau ibadah lainnya seperti khusyukan tadi, termasuk di dalamnya sholat tahajud. Sementara sholat tahajud adalah sholat malam yang dilakukan setelah bangun tidur, walaupun tidurnya hanya sebentar, ya. Sehingga kalau belum tidur namanya bukan tahajud, ya. Tarawih, ya, belum tidur, atau witir atau yang lain. Tapi kalau tahajud, ya sudah tidur, ya. Pada prakteknya kemudian, ya, qiyamul lail dipahami secara spesifik sebagai sholat tahajud saja, ya. Karena didasarkan pada ayat di surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qumil laila berarti qiyamul lail. Tapi kemudian yang dimaksud di situ adalah sholat tahajud. Tapi sebetulnya qiyamul lail itu bisa tidak hanya sholat tahajud. Setelah itu bisa tilawah Al-Quran. Tapi kemudian secara umum lebih spesifik bahwa qiyamul lail itu adalah sholat tahajud. Ya, maka ini yang dibahas, sholat tahajud. Perintahnya qiyamul lail sholat sunnah satu-satunya yang perintahnya langsung disebutkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Ini ada ya. Sa'ayam ataka rabbuka maqamam mahmuda. Fatahajjat. Ya, maka lakukan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu agar Allah membangkitkan kamu dalam keadaan atau mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Rasulullah bersabda, alaikum biqiyamil lail, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus solihina qablakum, karena sebenarnya qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi, tandanya soleh
Ya mulai sama soleh, tapi nggak berarti yang mulai ya belum. Gitu, ya. Tandanya soleh adalah ya mulai ya. Masuk soleh. Insya Allah. Ya. Jadi kalau belum berarti belum soleh banget. Mungkin udah mulai soleh ya, udah sholat jamaah ya. Kesempurnaan kesolehan seseorang adalah ditandai dengan qiyamul lail. Ya. Keutamaan qiyamul lail ini ya. Pertama, Allah akan mengangkat derajat kita, ya, kemuliaan kita di dunia dan di akhirat. Ya. Yang ingin sukses di dunia dan di akhirat, lakukan sholat tahajud. Kemudian yang kedua, apa ini? Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Orang-orang bertakwa mereka berada di dalam surga dan mata air yang mengalir yang mereka mendapatkan apa yang Allah berikan. Kenapa itu semuanya diberikan? Innahum kanu qabla dzalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahjaun wa bil asharihum yastaghfirun. Dulu waktu di dunia mereka adalah orang-orang yang berbuat baik, yang di antaranya adalah mereka sedikit tidurnya, kemudian mereka banyak melakukan qiyamul lail, dan ketika waktu sahur mereka banyak berdoa meminta ampunan. Nabi bersabda, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa sesudah Ramadan, puasa di bulan Muharram. Hari ini, ya. Sekarang di bulan Muharram ya, bulan ini ya. Wa afdhalus sholati ba'dal faridati sholatul lail. Dan sebaik-baik sholat sunnah sesudah sholat fardu adalah sholat malam. Sholat malam, sholat tahajud. Ya. Kemudian Rasulullah bersabda, ni'mar rajulu Abdullah. Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah. Waktu itu ada Abdullah bin Umar. Nabi agak menyindir sedikit. Sebaik-baik orang itu adalah Abdullah bin Umar, ya, bin Khattab. Laukana yusolli minal lail, kalau dia melakukan sholat malam. Nabi nggak menuduh dia nggak sholat, ya. Tapi hanya sebaik-baik beliau kalau dia qiyamul lail. Tapi kemudian hikmahnya, fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalil. Setelah itu Abdullah bin Umar tidurnya sedikit, selalu qiyamul lail. Dari ya Umar bin Khattab. Abdullah bin, jadi ada Abdullah sahabat-sahabat muda yang hebat-hebat, ada 3 atau 4 ya. 4 ya. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, ada juga Abdullah bin Mas'ud. Kita Abdullah bin Ubay bin Salul dekat. Baik. Nah, satu lagi dari seorang ulama ya, namanya Ibnu Munkadir, di nukil di Al-Ihya oleh Imam Ghazali. Ma baqiya fid dunya minal ladzat illa talatun. Menurut beliau ya. Tentu ini tidak basa-basi, ini benar. Jadi yang beliau rasakan bahwa tidak tersisa di dalam kehidupan dunia ini kelezatan kecuali 3 hal. Jadi bagi saya yang dunia ini nggak ada lezatnya, nggak ada enak-enaknya, kecuali hanya 3. Gitu. Jadi mungkin dia udah bosan dengan dunia. Kecuali 3 ini yang terasa lezat. 1, qiyamul lail. Ya. Walikul ikhwan, yang kedua bertemu dengan saudara-saudara seiman. Wassolatu fi jamaatin, dan sholat berjamaah. Dan nampaknya 3 hal ini bertemu di dalam Masjid Al-Iman. Ya. Tadi sebelum subuh, sejam sebelum subuh udah datang ya. Pertama, dia mulai dilakukan.
Yang kedua bertemu dengan saudara-saudaranya. Yang ketiga sholat jamaah subuh. Ditambah ngaji tafsir. Subhanallah. Ya. Jadi kalau kita bisa mulai jamaah, ya mulai hadis binimah, insya Allah itu tanda-tanda kesolehan kita. Amin. Ya. Kiat agar mudah menunaikan qiyamul lail. Satu, niat. Setelah kita tadi dimotivasi oleh Allah, oleh Rasul terkait dengan qiyamul lail, maka niat ya kita lakukan, kita laksanakan qiyamul lail. Ya. Ngantuk itu awal-awal iya ya. Nanti badan kita itu ngikutin apa yang kita inginkan, dia menyesuaikan. Yang awal-awal mungkin dia agak shock ya, nggak biasa bangun mungkin ngantuk ya. Pertama, tapi kedua badan kita mulai adaptasi. Oh begini saya suruh bangun, dia ikut aja. Tapi kalau bawaannya molor terus memang ya terus ya. Udah malam udah tidur kenyang, paginya masih ngantuk ya. Kajian tafsir juga ngantuk. Nah, nanti kerja juga ada ngantuk. Nah, itu sebetulnya bukan tuntutan kebutuhan, kadang memang mental yang salah ya. Mentalnya mental molor. Baik. Tanamkan kesadaran tentang kebutuhan rohani. Ya. Sebagaimana kesadaran akan kebutuhan jasmani, maka rohani kita juga harus dipenuhi kebutuhannya secara baik. Salah satu kebutuhan rohani kita adalah ibadah, kedekatan diri kita dengan Allah, dan saat yang paling efektif adalah di waktu malam. Ya, saat yang lain tidak ada suara kecuali ngorok, kita bersama Allah. Ya. Apel ya. Mengingat keutamaan sholat tahajud banyak yang tadi disebutkan, belum semuanya ya. Sangat banyak dan banyak kisah-kisah orang hebat, orang sukses itu berawal dari sholat tahajudnya orang tua, sholat tahajudnya dia dan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, sehingga Allah memberikan kedudukan yang mulia. Tanamkan rasa rindu untuk berkhalwat dengan Allah. Ya. Ingin kita dekat, ya, ingin terasa begitu nikmat, begitu sejuk hati kita. Kalau perlu menangislah di sana. Ya. Kita kan biasa nangis karena uang belanja terlambat atau apa. Ya. Tapi menangis karena mengingat dosa-dosa kita, menangis ingin diterima, ingin diperhatikan, ingin diucuri rahmat oleh Allah, maka itu sesuatu yang membahagiakan. Hindari maksiat. Ya, ternyata diantara yang menghalangi atau memberatkan seseorang untuk bisa bangun malam adalah dosa-dosanya. Ya. Sehingga supaya lebih mudah hilangkan dosa-dosa. Hindari atau baca. Lakukan tidur siang atau qailulah kalau ada waktunya. Jadi kalau ada kesempatan tidur siang, tidurlah siang supaya malam bisa bangun. Kalau itu kita lakukan demi bangun malam, maka qailulahnya hukumnya adalah sunnah. Ya. Kalau kita lakukan qailulah untuk bisa bangun malam, maka qailulahnya itu hukumnya jadi sunnah, jadi ibadah, karena diniatkan untuk kebaikan. Setiap sarana, setiap sebab yang mengarahkan kepada kebaikan, maka menjadi kebaikan juga ya. Jangan makan malam terlalu kenyang. Kalau perlu malam tidak makan. Ya. Yang bagus makan sore. Ya. Malamnya udah tinggal minum aja. Ataupun kalau makan malam habis maghrib ya separuh.
Ada sekarang ada model atau pola mengurangi berat badan. Ya, ada teman saya sehari semalam makannya sekali siang hari. Iya, siang hari. Ternyata efektif ya. Memang mungkin tersiksa ya awalnya. Nggak sarapan. Ya, sarapannya hanya paling minum ya. Minumnya tawar ya, jangan minum teh. Susu lagi. Minum tawar, kemudian paling apa ya? Buah. Ya, hanya kalau malam terlalu kenyang, ya itu tidurnya menyenangkan. Ya. Membuat kesepakatan dengan keluarga, ya saling ta'awun dalam kebaikan, ya saling mengingatkan, saling membangunkan mana yang duluan bangun. Ya sebagaimana Nabi memberikan apresiasi penghargaan rahimahullah Quran koma, ya jadi semoga Allah merahmati rojulan ya, rojulan seseorang suami yang bangun malam yang melakukan sholat malam kemudian membangunkan istrinya, dan ketika istrinya sulit atau berat untuk bangun dipercikin air, bukan diguyur ya, dipercikin atau diusap. Lagi ceritanya. Ya bangun juga bangun tapi berantem. Biasakan tidur di awal waktu. Sunnahnya tidur di awal waktu. Habis isya tidak boleh ada kegiatan kecuali sangat penting. Ya. Udah main pingpong sampai jam 11. Tapi kan ya malamnya tetap bangun malam ya. Mudah-mudahan yang main pingpong tetap dia mulai. Ya. Sampai jam 11 jangan sampai luar biasa. Bukan dilarang, bukan, cuman dia mulai jangan hilang gitu. Terus lanjutkan, dan dia mulai juga tetap jalan. Tapi yang bagus memang habis isya itu tidur. Itu sunnahnya tidur ala Nabi adalah ba'da isya langsung, ya tidak lama-lama jedanya. Ya. TV yang mengganggu TV. Sekarang TV nggak begitu laku. HP yang lebih dahsyat itu, daya pikatnya, daya sihirnya lebih kuat. Ya. Itu bisa 3 jam itu ya. Anak saya itu kalau main game sampai luar biasa. Ya itu mungkin anak-anak bapak juga. Itu sekarang ya itu permasalahan kita ya, HP. Memasang alarm ya. Biasanya kalau sudah biasa bangun mah nggak buka alarm. Ya Allah, saya ingin bangun jam 3. Jam 3 Pak. Jadi ketika kita niat, tubuh kita mendengar, dia merespon. Jam 3, dia kayak tahu jam aja gitu. Jam 3, oh jam 3 ya saya bangun. Iya. Dua orang ya. Ya, gitu. Nah, kalau komitmen ya, tapi kalau saya mau jam 3 bangun, udah bangun tidur lagi, besok nggak dikasih bangun. Memohon bantuan Allah, berdoa ya untuk bisa bangun malam. Ya Allah, saya mau tidur, semoga Allah ma'ahya wa'amud, dan bantu saya bisa bangun malam untuk yang lain. Sebelum tidur, curhat ke Allah. Baik, itu beberapa kiat yang mulai. Yang penting niat, insya Allah berikan jalan. Yang ketiga, sifatnya adalah suka berinfak. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Mereka menginfakkan atau menafkahkan atau menginfakkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Sulit. Ya, yang belum biasa sulit. Sama kayak mulai yang belum biasa sulit. Tapi udah biasa ya enak saja. Bahkan menikmati ya. Ada ya, ini anak yang saya belum bisa.
Ada orang yang kalau sholat jamaah subuh, ya, itu selalu memasukkan infak ya, di kotak. Ya. Karena ada hadis 2 malaikat setiap pagi dan sore yang mendoakan gitu ya. Ada sendiri. Mendoakan bagi orang yang berinfak agar Allah memberikan gantinya. Maka dia setiap hari berinfak dan dia rezekinya banyak. Luar biasa berkah. Pada ayat ini Allah katakan berinfak tanpa menyebutkan jenis infaknya. Wajib atau sunnah atau hibah atau hadiah. Dan juga tanpa menyebutkan kepada siapa mereka berinfak. Nah ini yang kemudian dikomentari dalam tafsir. Ini tafsir kekinian juga Asadi. Termasuk yang suka Asadi. Yang menjadi referensi Asadi. Dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa ini semuanya menunjukkan makna umum. Infak secara umum. Mencakup infak wajib maupun sunnah dan mencakup semua jenis pemberian baik kepada orang miskin berupa sedekah ataupun kepada orang kaya sebagai hadiah dan sarana untuk menguatkan silaturahmi dan juga menguatkan jalinan tali cinta, kasih sayang, dan bukan berarti birahi bukan ya, artinya kasih sayang dan saling mencintai di antara saudara-saudara seiman. Keutamanya ini sebenarnya sudah pernah disampaikan tapi direview lagi. Pertama, pahala infak dilipat gandakan sampai 700 kali ya. Innal musaddiqin wal musaddiqat wa qardullaha qardan hasanan yudha'afu lahum, maka dilipat gandakan untuk mereka balasannya sampai kama tali habbatin ambatan sabasana bila fi kulli sumbulatin ya sampai 700 kali, bahkan sampai tak teringat. Pasti diganti, nggak ada yang lewat aja begitu. Pasti diganti oleh Allah. Mungkin digantinya di saat itu atau nanti di lain waktu atau di akhirat gitu ya. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu, dan apapun yang kalian infakkan maka Allah akan menggantinya. Ya. Ini dulu dipakai ini nih, pakai promosi orang jualan buku. Nggak ada uang diganti nanti diganti. Ya, teman punya jualan buku pakai ayat ini. Nanti diganti ya mau Allah. Wa khairur raziqin. Didoakan malaikat ya tadi ya. Allahumma ati munfiqon wala ya Allah berikan orang yang berinfak itu gantinya. Pembuka jalan kemudahan, dan ini kemudahan ini juga diartikan dengan surga, pembuka jalan ke surga, kemudahan di dunia dan di akhirat. Wa man atau wattaqo wa saddaqa bil husna fasanyassiruhu lil yusra. Ya, atau diantaranya benar. Mendapatkan ampunan, as-sadaqatu tudfi'ul khoti'ah. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan atau menghilangkan kesalahan, kama yudfi'ul ma'u annar, sebagaimana api memadamkan air. Balik. Masa api memadamkan air? Air memadamkan api. Warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminuhu. Ini hadis 7 golongan yang Allah akan berikan naungan di hari kiamat. Sab'atun yudhillullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, di antaranya rajulun tasaddaqa bi sadaqatin masuk surga lil muttaqin. Salah satu sifat orang bertakwa adalah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Sarra lapang, gampang, luas, banyak rezekinya. Dharra sempit, sedikit, sedang pas-pasan tapi tetap berinfak. Ya, bahkan dengan berinfak insya Allah membuka rezekinya. Amin. Ya, coba ayat
di surah itu liyunfik dzul sa'atin min sa'ati. Orang yang punya keluasan rezeki berinfak dengan keluasannya. Kalau tidak luas, nunggu luas atau gimana? Coba ayat berikutnya. Wa man qudira alaihi rizqu. Terus fal yunfik mimma atahu Allah la yukallifu nafsan illa ma ataha sayaj'alu ba'da usrin. Yang disempitkan rezekinya maka adalah tetap berinfak. Ya, dengan yang Allah berikan itu, maka di ujung ayatnya saya ja'alullahu ba'da usrin, Allah akan jadikan setelah kesulitannya, kesempitannya itu kemudahan, kelapangan. Terakhir, innama yu'minu bi ayatina alladziina idza dzukiru biha. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan itu harus dibuktikan, ya, diantaranya dengan amal soleh tadi atau tahajud, kemudian dengan berinfak. Ya. Intinya secara umum dengan amal soleh. Seringkali Allah menggandengkan iman dan amal soleh dalam ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus sholihat, dan buahnya ayat yang lain. Ini menjadi syarat bahwa kedua hal tersebut sangat berkaitan erat. Artinya iman yang benar harus membuahkan amal soleh. Mengucapkan syahadat tidak cukup, namun harus dibuktikan dengan amal soleh. Jika ada seorang mengaku beriman tapi tidak membuktikannya dengan amal soleh, tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, maka sejatinya ia bukanlah orang yang beriman dengan benar. Mengaku beriman, mengaku muslim tapi tidak taat, tidak sholat dan sebagainya, maka pengakuannya itu dusta. Ya. Begitu juga sebaliknya, sebagaimana iman tanpa amal soleh dianggap tidak sah, tidak sempurna, maka demikian pula sebaliknya amal soleh akan diterima ketika amal tersebut dilandasi dengan keimanan. Amal soleh yang tidak dilandasi dengan keimanan maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi bersabda, la yuqbalu imanun bila amalin. Iman tidak diterima tanpa amal, wala amalun bila iman. Dan tidak diterima amal tanpa iman. Iman tidak terima tanpa amal, amal tidak terima tanpa iman. Jadi iman dan amal harus, jadi Masjid Al-Iman harus terus meningkatkan amalnya, insya Allah, supaya terpadu. Dalam hadis sebutkan ya, Al-Iman itu cabangnya sampai 70. Ini adalah aspek-aspek amal soleh. Ya, memang Nabi tidak merinci apa saja, tapi ini jenis-jenisnya ada 70 atau 60 sekian cabang, ya. Itu semuanya amal. Artinya iman itu kalau sebuah badan isinya amal. Kalau nggak ada amalnya berarti nggak ada badannya. Nah ini juga kembali pengertian amal soleh disampaikan oleh As-Sa'di mencakup seluruh perbuatan baik yang lahir maupun yang batin dalam hati yang berkaitan dengan hak-hak Allah seperti sholat dan hak-hak hambanya seperti kasih sayang, menghormati, ya, dan memberikan sesuatu bantuan yang wajib maupun yang sunnah. Ada 3 terhadap Allah, paham ya? Ada yang terhadap sama manusia, bentuknya bisa kebaikan dalam bergaul, senyuman, bersikap ramah, itu kata yang santun, tidak menyakiti, kalau ngomong tidak nyelkit, ya. Dan juga menolong orang-orang yang kesulitan, wafat. Amal soleh terhadap lingkungan, kepada binatang, kepada lingkungan, ya, termasuk tanaman-tanaman dan lain sebagainya, semuanya harus seorang mukmin harus hadir membawa misi rahmatan lil alam, membawa kebaikan, kemaslahatan bagi umatnya. Dikit lagi ya, ini tanggung 3 ayat aja enggak masalah. Fala ta'lamu, maka tidak mengetahui nafsu seorang jiwa pun, jiwa manusia maupun jiwa yang lain, malaikat kalau termasuk, ma'ukhfiya, apa yang dirahasiakan, lahum bagi mereka,
bagi mereka semuanya termasuk manusia. Apa yang dirahasiakan? Min qurrati a'yun, dari berupa suatu yang enak dipandang. Qurrati a'yun itu menyejukkan mata, indah dipandang mata. Jazaan sebagai balasan dimakan ya'malun, terhadap apa yang mereka kerjakan. Maksudnya balasan surga itu hakikatnya tidak ada yang tahu. Artinya betul-betul surprise. Ayat ini menjelaskan balasan di akhirat bagi orang-orang mukmin sejati, bahwa mereka akan mendapatkan balasan kenikmatan yang luar biasa, kenikmatan yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan atas amal perbuatan mereka di dunia. Kenikmatan yang betul-betul surprise, ya, yang hakikatnya belum pernah terlihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan belum pernah terbetik dalam hati, sebagaimana disampaikan oleh Allah dalam hadis qudsi, a'dadtu li'ibadiyas sholihin ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara 'ala qalbi bashar. Aku sediakan kenikmatan surga bagi hamba-hambaku yang soleh-soleh, ya, kenikmatan yang luar biasa, sesuatu yang belum pernah terlihat oleh mata, belum terdengar oleh telinga, dan belum terbetik dalam hati. Ya, mungkin kita hanya mengira-ngira, tapi hakikatnya nanti kita akan terkaget-kaget. Imam Al-Alusi dalam kitab tafsirnya Ruhul Ma'ani, Ruhul Ma'ani, menjelaskan bahwa kata nafsun pada ayat ini dalam bentuk nakiroh. Nakiroh artinya umum. Kalau ma'rifat lebih khusus. Biasanya kalau nakiroh di bahasa Inggris pakai a book gitu ya. Kalau ma'rifat pakai di book. Ini memberikan makna cakupan umum kepada seluruh jiwa, baik itu malaikat, jin, manusia manapun. Sekalipun para nabi, tidak satupun dari mereka mengetahui apa yang disembunyikan, dirahasiakan tentang kenikmatan untuk mereka dan seluruh ahli surga di akhirat. Pada ayat di atas juga Allah tidak berkata qurratu atau qurrati ayunihim, yang menyedapkan mata mereka yang masuk surga, tapi Allah menyebut qurrati ayun, nakiro, yang menyedapkan mata, maksudnya mata siapapun yang melihat maka akan menikmatinya, gitu ya. Menunjukkan bahwa mata mereka, seluruh mata yang memandang akan senang, menunjukkan nikmat yang Allah sediakan di surga itu luar biasa. Jazaa'an bima kanu, ya, semuanya balasan bagi yang beramal. Yang beramal akan dibalas. Yang menanam akan mengetam. Man yazro yahsud. Ya. Semoga di dunia ini waktu-waktu yang masih ada, ya, kita bisa manfaatkan untuk bertanam, beramal soleh lebih maksimal, ya. Semoga kita semuanya bisa memanennya saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terus semangat, ya, bersama Aliman, ya, Masya Allah, ya, terus menguatkan keimanan, meningkatkan dan menyemangatkan amal-amal kebaikan sampai ketemu nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya, mudah-mudahan kita bisa masuk surga sekampung Aliman, Insya Allah. Amin. Tambah satu lagi dari sekampung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.